Hampir semua marketer menempatkan viral sebagai salah satu requirement dalam campaign marketing. Begitu juga dengan brand owner ya. Jadi viral ini ditempatin seolah-olah jadi satu goal yang wajib diupayakan dan dicapai. Seolah-olah ini bisa nyelesain semua masalah. Amin gitu ya. Episode lalu kita udah bahas 5 hal yang harus diingat soal viral. Hari ini kita bahas 5 hal yang bahkan lebih besar lagi dampaknya. Halo, saya Ignatius Untung. Selamat datang di Marketing. Minggu lalu kita udah bahas 5 poin penting yang harus dipertimbangkan untuk bikin konten viral. Bukan cuma untuk bikin ya, tapi ada pagar-pagar atau ada risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan. Kalau belum nonton, wajib nonton yang sana dulu, nanti balik lagi ke sini. Nah, hari ini kita mau bahas ada 5 lagi nih yang penting. Tapi kalau di recap, minggu lalu kita ngomong bahwa viral itu dari virus, menyebar cepat, tapi akan mati sendirinya. Begitu juga dengan konten, hati-hati dengan nggak sustain aja gitu ya. Nah, yang kedua adalah viral nggak pernah lepas dari konsep paling dasar di marketing, yaitu soal relevansi. Maka dari itu, jangan lupa tetap harus relevan sama brand, karena kalau enggak, viral cuma akan jadi expensive entertainment buat brand. Nah, viral juga adalah soal bangun exposure yang akan bangun awareness, familiarity, dan juga kedekatan. Jadi, itu bisa dimanfaatin untuk bikin satu frekuensi, merek exposure effect, dan lain sebagainya. Dan nggak banyak brand besar yang fokus untuk bikin viral, karena brand besar itu pagernya banyak. Ada nggak bolehnya, ada ininya, ada itunya. Nah, brand kecil relatif nggak punya pagar, walaupun sebenarnya punya, tapi banyak yang nggak sadar. Hati-hati juga, jangan sampai kita, udahlah mumpung kecil bikin aja. Nah, jangan-jangan nanti malah kita jadi tetap kecil karena mentalitinya kayak brand kecil gitu. Dan yang kelima, viral ini adalah virus. Dan virus itu susah banget dikenalin punya siapa, jadi pada akhirnya nggak bangun identitas gitu ya. Nah, makanya gimana caranya bisa bikin itu jadi punya identitas gitu. Nah, apalagi 5 hal lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, poin ke-6 adalah tiap produk kategori itu punya kategori yang beda-beda. Jadi nggak bisa asal pukul rata sama gitu. Setiap produk itu bisa beda-beda. Misalnya ada produk yang produknya komoditi. Komoditi ini punya treatment berbeda. Apalagi segmennya menengah bawah. Bukan berarti nggak bisa, tapi produk ini nggak harus bangun brand yang sophisticated karena purchase decision-nya rasional. Jadi mau keren-kerennya juga mau ngapain, nggak dilihat orang gitu. Apalagi segmennya menengah bawah, maka cenderung price oriented. Maka dari itu, brand di segmen ini punya keleluasan untuk main viral-viralan yang fokusnya cuma awareness. Udah orang cuma komoditi kok. Nah, ini enak banget. Ini kalau mau main viral di sini enak banget. Sekedar bikin konsumen tahu bahwa ada brand ini aja udah tercapai goalnya dengan harga sekian. Jadi lebih to inform. Jadi selama itu bisa tersampaikan, sisanya bisa enak main viral-viralan dengan bebas. Mau receh-recehan nggak besar resikonya. Contohnya adalah bisa dicari konten-konten prima jasa ya. Bis yang memang segmennya bawah. Tapi bukan berarti komoditi nggak bisa keren-kerenan. Misalnya Red Bull. Buat saya Red Bull juga sebenarnya komoditi. Secara fungsi product differentiation-nya intangible ya. Jadi ini bikin purchase decision-nya juga sebenarnya cenderung cenderung rasional gitu kan. Mana yang lebih murah, mana yang lebih dekat sama kita. Tapi apa yang dilakukan Red Bull ini sangat pintar. Mereka bisa bikin konten yang goalnya adalah bangun dan memiliki asosiasi tertentu, yaitu asosiasi ke ekstrim sport. Jadi secara logik nggak nyambung, walaupun juga bisa-bisa aja ya orang habis olahraga ekstrim sport terus habis itu minum Red Bull. Tapi sebenarnya nggak khusus kayak itu gitu kan. Dan entah sengaja apa nggak, ekstrim sport ini punya social currency, punya wow factor kalau di-share, wah keren ya. Dan yang nge-share seolah-olah jadi ikut keren. Dan itu berhasil bikin Red Bull bisa stand out di kategori yang product differentiation-nya intangible. Nah, gimana dengan produk yang nyasar segmen atas atau yang non-komoditi? Kalau segmen atas sudah pasti batasannya banyak. Ada konsekuensi kalau Apple bikin konten receh. Atau LV misalnya bikin konten bercandaan bapak-bapak gitu ya. Kan hancur brandnya. Kekerenannya nggak dapat dan akhirnya damaging the brand. Maka dari itu brand level ini nggak banyak bermain viral. Karena udah tahu resikonya. Dan kita harus ngerti brand kita di kategori yang mana sehingga bisa mainnya kemana. Yang ketujuh, prinsip dasar viral mirip kayak prinsip positioning. Positioning itu kan cari apa yang relevan. Untuk konsumen, relevan untuk konsumen maksudnya, karena kalau nggak relevan untuk mereka ya mereka nggak perhatiin. Tapi juga harus relevan untuk brand. Karena kalau nggak relevan untuk brand akhirnya nggak jualan. Nah, without brand relevant, viral is just an expensive experience gitu ya, atau expensive entertainment. Tanpa relevansi terhadap brand, viral cuma hiburan yang mahal. Karena yang bayar brand, tapi nggak ada relevansinya untuk brand. Dan inilah makanya susah banget bikin konten marketing yang viral. Karena dia menarik untuk konsumen, sehingga menarik perhatian orang, dan akhirnya didorong lebih luas lagi,
tapi itu sesuatu yang relevan untuk brand sehingga berdampak untuk brand. Kalau sekedar viral tapi nggak berdampak untuk brand, itu mah gampang gitu. Bikin konten keliling Jakarta naik motor cuma pakai celana dalam juga dijamin viral kan gitu ya. Tapi apakah kita mau bikin konten yang kayak gitu kan enggak. Jadi maka dari itu viral harus didudukan bahwa ada yang harus dijaga bukan cuma sekedar viral-viralan gitu ya. Nah, poin ke-8 pada akhirnya viral adalah amplifikasi. Kita harus ngerti anatomi konten marketing. Logiknya kan gini. Konten ditujukan untuk jualan brand. Tujuan kita bikin konten adalah kita jualan brand dengan segala macam caranya. Jualan tuh nggak harus, nih belilah ini, nggak. Tapi bisa bikin persepsi keren, bikin orang datang ke toko, bikin orang beli ke banyak orang. Jadi ada 2 komponen. Satu menjual dan kedua ke banyak orang. Nah viral itu seringkali hanya melihat bagian keduanya ke banyak orangnya. Jadi ngomongin reach-nya, tapi nggak mikirin bagian pertama yaitu jualan. Nah kalau saya tanya, mending mana? Bikin konten yang berhasil ngejual brand walaupun cuma sedikit orang, atau bikin konten yang berhasil menjangkau banyak orang walaupun nggak menjual brand. Ya udah pasti mendingan yang pertama kan, karena kita konten marketer, kita bukan konten creator personal. Jadi tugas kita bukan bikin konten kita dilihat sebanyak-banyaknya orang, tapi bikin konten kita jualan dalam goalnya masing-masing ya. Jualan balik lagi nggak harus beli ini nggak ya, tapi habis itu dilihat lebih banyak orang. Dan sebagian besar fakir viral itu berangkat dari terinspirasi dari konten creator. Ingat, lu adalah content marketer, bukan content creator. Goal lu jualan, bukan viral. Viral hanya salah satu cara, jadi fokuslah ke goalnya, bukan ke caranya. Jadi goalnya adalah jualan. Analoginya gini, orang tua lo jualan gado-gado di kampung. Terus lo dikasih tugas untuk komunikasiin ke sebanyak-banyaknya orang di kampung bahwa nyokap jualan gado-gado dan enak. Tugas utamanya adalah komunikasiin bahwa gado-gadonya nyokap ini top lah gitu ya. Bukan komunikasi ke sebanyak-banyaknya orang kan gitu ya. Jadi kalau lo komunikasi ke sebanyak-banyaknya orang akhirnya jadi nggak tepat gitu. Nah konten viral sering kita temui di sosmed sama kayak gitu. Lo ngomongnya ke orang dengan sebegitu menariknya sehingga orang dengerin lo. Mungkin lo pakai gerobak keliling kampung sambil nyanyi-nyanyi joget lucu-lucu. Jadi banyak yang tertarik karena lucu. Tapi lo nggak ngomongin pesan mak lo untuk jualan gado-gado gitu ya. Jadi orang ngomongin kelakuan lo joget keliling kampung tapi nggak tahu bahwa yang pesan yang mau disampaikan itu adalah nyokap gue nih jualan gado-gado dan enak. Atau ada juga yang pesan sponsornya dimasukin cuma jadi tempelan doang. Konten marketing yang lucu itu bisa viral memang, tapi brandnya cuma nongol cuma logo di belakang, itu sama aja kayak itu tadi, kayak gerobak yang ditempelin logo aja gitu ya. Nah kan tugasnya bukan begitu. Jadi goalnya adalah bikin sebanyak-banyaknya orang tahu bahwa nyokap lo jualan gado-gado. Jadi nggak bisa dibalik. Cuma ngomongin, sebanyak-banyaknya orang tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Tahu bahwa gue lucu kan jadi salah alamat. Kan bukan itu goalnya gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, yang juga harus diingat adalah viral juga punya resiko. Gitu. Dan ini salah satu resiko besarnya konten viral yang sering diabaikan banyak orang. Padahal udah banyak banget contohnya. Jadi pembeli kan, kalau kita bagi, pembeli itu macam-macam jenisnya kalau dibagi dalam grup ya. Misalnya kalau kita pakai brand Coca-Cola, ada heavy user. Heavy user adalah yang konsumsinya rutin banyak, mereka adalah backbone-nya brand. Mereka beli Coca-Cola bahkan tanpa lihat iklan atau konten, udah rutin aja ini jadi kebutuhan. Tapi ada juga light user. Light user ini adalah orang yang konsumsinya nggak rutin, sesekali, khususnya di occasion-occasion tertentu, mereka lumayan lah nambahin volume penjualan ya. Biasanya mereka beli ada triggernya, antara occasionnya pas atau trigger dari materi komunikasi, misalnya konten gitu ya. Tapi ada juga FOMO user, ini sebenarnya bukan user regular. Mereka nggak consider Coca-Cola sebagai opsi, tapi mereka bisa ke-trigger ketika ada social influence. Apalagi ketika social influence-nya punya social currency. Misalnya ada konten yang lagi viral banget soal Coca-Cola. Jadi kayaknya keren kalau ikut minum Coca-Cola. Nah, secara target segmentasi, kita baiknya fokus untuk membesarkan heavy user. Sisanya nggak usah diurusin. Kalau mereka masuk ya bagus buat bonus, tambal-tambal gap target yang kurang, tapi fokusnya bukan ke yang lain, apalagi FOMO user gitu ya. Targetnya adalah si heavy user. Sayangnya konten viral itu punya kekuatan untuk menarik non-heavy user, apalagi FOMO user. Kenceng banget nariknya sampai bisa-bisa penjualan lebih banyak di-drive oleh FOMO user. Hasilnya penjualan melonjak tinggi melebihi dari dugaan. Nah, lalu di mana resikonya orang mikir gitu? Bagus dong, jualan kan? Bagus kalau bos kita sadar sama struktur ini. Tapi kebanyakan enggak. Dalam pekerjaan dan bisnis ya, hampir nggak ada ceritanya target turun. Jadi kalau bulan ini bisa jualan 100 juta, maka bulan depan harus lebih besar dari 100 juta. Bulan depannya lagi lebih besar lagi dari itu. Sayangnya nggak jarang meledaknya penjualan didorong oleh FOMO user yang ditarik oleh konten viral. Dan FOMO user akan come and go. Jadi pada akhirnya mereka akan hilang dan target udah keburu besar, lalu ganjalnya gimana? Kalau penjualan didominasi oleh FOMO user, mempertahankannya aja susah. Gimana mau lebih kan gitu ya. Dan risiko buat investasi pun juga besar. Pencapaian sales
yang baik, nggak jarang bikin manajemen investasi di banyak hal gitu, tambah orang, besarin toko, tambah supply produk, bikin produk baru, bikin pabrik baru gitu ya. Padahal penjualan tinggi karena FOMO user, akhir-akhirnya boro-boro capai target dan bikin ROI investasinya bagus ya, mempertahankan sales saja udah susah. Dan ini seringkali kejadian, pernah kejadian di perusahaan tech ketika pandemi kemarin. Pandemi ini kan kasih banyak bonus, bonus penjualan, bonus konsumen untuk sebagian besar perusahaan tech, karena mereka nggak punya pilihan konsumen. Ya udahlah, ya belanjanya online aja karena itu yang paling aman ketika pandemi. Nah, dan ini membuat sales-nya naik, angkanya naik, dan abis itu perusahaan tech rame-rame invest gede-gedean. Yuk tambah ini, tambah itu segala macam. Sayangnya begitu pandemi selesai, ledakan penjualannya pun hilang. Sebagian pembeli yang tadinya belanja online balik lagi ke offline, dan akhirnya ROI-nya hancur. Investasi belum sempat balik modal. Jadi konten viral pun juga kita bisa analogikan sebagai doping. Kita punya kekuatan lebih, tapi nggak bisa doping tiap hari. Begitu dopingnya hilang, jangankan kita bisa nambah, ngangkat yang lama aja juga udah nggak kuat gitu ya. Jadi hati-hati dengan itu. Nah yang terakhir yang juga nggak kalah penting, viral itu instan, tapi damage-nya perlu waktu. Gitu. Jadi ini mindset yang wajib dipegang sama semua content marketer. Viral itu bisa dilihat dalam waktu beberapa hari. Begitu konten diposting, 2-3 hari juga udah kelihatan nih viral apa enggak, FYP apa enggak. Tapi kalaupun ada dampak negatifnya, biasanya butuh waktu, munculnya belakangan. Viral yang menghalalkan segala cara, sampai merusak brand image, kan nggak langsung kejadian ya, rusaknya tuh nanti setelah sekian lama konsisten dirusak brandnya. Sayangnya sama kayak diabetes, yang walaupun efeknya baru kerasa sekian lama, tapi begitu kena susah dibenerin, perlu waktu. Brand pun juga sama. Walaupun rusaknya butuh waktu, tapi begitu rusak benerinnya pun juga butuh waktu. Di sini bedanya orang konten yang ngerti marketing dan enggak. Yang nggak ngerti marketing tutup mata sama damage-nya, damage apa? Nggak ada tuh. Iya sekarang nggak ada. Yang ngerti marketing bisa lihat jauh ke depan bahwa ini akan ada dampaknya yang kita nanti akan bayar sendiri. So, kita udah bahas 10 hal penting yang mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan dalam bikin konten marketing. Semoga bisa jadi panduan supaya nggak kesasar, karena viral itu banyak hal yang bisa ditawarkan, yang positif-positif, saya nggak tutup mata, dan kita juga udah bahas, tapi juga banyak, atau ada beberapa resiko yang harus dipertimbangkan, atau ada batasan-batasan yang kita harus manage ekspektasi. Sebelum kita akhiri, seperti biasa ada kuis berhadiah dengan pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu terus saksikan Marketers TV, dan jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau kasih usul, request, atau mau diskusi, konsultasi, tulis saja di komen. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.